berpikir strategisnya kan kalau kita belum punya tank, Ya. paling tidak kita punya anti tank. Yap. Kalau kita tidak punya pesawat, kita harus punya Anti anti pesawat. pesawat. Ya. kan? Jadi untuk Nah, mengamankan. Iya. kan, Betul. seperti itu kan. Kayak semacam kostrat lah. Ya, Strategis lah ya. ya, seperti itu ya. makanya kalau teman-teman Densus itu manggil saya seringnya Panglima. Saya malu Panglima, sendiri ya. ya. Panglima ini. Komandan strategis ini. Untuk mengkaji ya apa sih Pancasila ini? Coba Pancasila ini diunjai. Ya. Apakah Pancasila ini bertentangan dengan syariat? Global Risk Report 2025 yang diterbitkan World Economic Forum menyajikan data-data terkait tantangan keamanan 2025, tantangan ke depan gitu. Salah satu tantangan itu adalah misinformasi. Disrupsi teknologi saat ini menyebabkan paparan-paparan informasi itu menyebar ke seluruh warga masyarakat. Dari misinformasi tersebut memunculkan bias-bias yang kemudian menjadi salah satu penyebab hadirnya bentuk-bentuk ideologi baru atau memunculkan ideologi-ideologi lama yang kemudian bisa menjadi ancaman dari keamanan. Salah satunya adalah terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Kali ini kita ingin memberikan perspektif baru terkait dengan tantangan ke depan dalam podcast Mata Hati. Mata Hati ini ingin membuka perspektif bukan hanya dari fakta-fakta tapi lebih menyentuh pada hati, karena sebagai manusia itu adalah salah satu makhluk yang dalam kelompok mamalia ya, salah satu binatang yang diberikan akal. Artinya dengan akal, dengan pikiran, dengan hati itu kita melihat dunia ini lebih dalam. Kali ini saya kehadiran tamu istimewa, salah satu saudara saya yang dulu pernah menghiasi media-media terkait sebuah ideologi yang konon dalam tanda kutip radikal. Berikut ini adalah saudara saya, Mas Bravo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Mata Hati kita di Malang. Kapan datang di Malang? Datang di Malang sampai Malang kemarin siang ya, jam 2. Alhamdulillah perjalanan lancar. Tidak ada kendala hambatan. Alhamdulillah. Saya senang sekali ini ketemu Mas Bravo ini. Namanya Mas Bravo ya. Ya. Tapi sebenarnya Bravo ini adalah salah satu nama dari sekian banyak nama dari Mas Ustadz ini. Karena ketika beliau berada dalam jaringan kemarin, itu sangat legendaris ini. Sosok beliau ini. Diceritakan Ustaz, bagaimana perjalanan karir panjenengan ketika dalam jaringan Jamaah Islamiyah? Ya mungkin berawal dari awal sekali setelah saya lulus ataupun selesai studi di Mahat Ali Anur Surakarta. Ya. Itu saya dapat amanah untuk dakwah di medan konflik waktu itu ya, di Ambon. Ya, jadi tahun 2000 itu kan masih panas-panasnya. Mulai tahun 2000 ya? Panas-panasnya konflik Ambon itu ya. Yep. Meskipun awal kita datang ke sana adalah untuk berdakwah, tapi kenyataan di lapangan ya mau nggak mau kita ikut terlibat langsung di dalam konflik itu sendiri. Ya. Kemudian sampai 2005 ya, tahun 2000 sampai 2005 saya pulang karena kasus
Ambon ada kasus dari teman-teman yang tapi bukan dari Jamaah Islamiyah ya. Itu melakukan penyerangan markas Brimob di Loki. Karena mungkin jiwa korsa Brimob waktu itu masih di bawah kepolisian ya, maka ada instruksi dari Kapolda waktu itu diinstruksikan seluruh ustadz-ustadz dari Jawa pokoknya disisir semua untuk dipulangkan, untuk ditangkap dulu, kemudian dicari informasi, kalau tidak terlibat pulangkan, tapi kalau terlibat proses lanjut. Nah, qadarullah ada teman polisi yang waktu itu masih aktif ya, Syarif Tarabubun ya. Beliau ngasih tahu saya, datang dari Ambon ke Pulau Seram, saya kan di Pulau Seram ya. Ngasih tahu, Ustadz segera pergi, Ada apa kok? Segera pergi, saya nggak buat apa-apa, nggak ada kesalahan apa-apa, enggak Ustadz. Kawan-kawan di kota sudah habis diambil semua. Ini nggak lama pasti akan sampai di sini. Nah, makanya kemudian saya ngatur bagaimana caranya agar saya bisa keluar dari Ambon. Padahal waktu itu istri saya itu 2 hari sebelumnya saya periksakan HPL-nya tinggal 7 hari. Artinya 7 hari dikurangi 2 hari, sisa 5 hari lagi HPL-nya melahirkannya. Nah, saya kasih tahu istri, pokoknya sabar, doa, nanti saya urus bisa pulang ke Jawa, sama-sama berdoa, nanti lahirkan di Jawa. Ditinggal, dibawa itu ya? Saya tinggalkan karena kondisi sudah HPL 5 hari itu ya. Tidak memungkinkan. Saya masuk hutan. Saya masuk hutan, kemudian saya kumpulkan, saya pilih, kan saya di situ ada 3 titik di Hayang, Sakanusa sama Tehuru. Masing-masing titik itu saya panggil satu anak untuk buka mata, buka telinga, setiap malam naik ke atas laporan saya. Kan waktu itu kan belum era digital ya. 2005 handphone masih jarang juga. Iya, belum ada. HP belum ada. Di sana, apalagi di sana. Iya. Yang dari listrik aja kan nyalanya cuma malam hari di tempat saya itu. Kemudian saya lihat semakin tidak kondusif, sampai nggak memungkinkan. Ya sudah, akhirnya singkat cerita saya pulang, kemudian saya atur bagaimana agar supaya istri juga bisa menyusul pulang ke Jawa. Alhamdulillah istri sampai Jawa, 1 hari kemudian melahirkan. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah bisa sampai Jawa. Nah, setelah saya di Jawa, saya sempat calling down ya. Saya sengaja tidak menghubungi teman-teman jamaah tetapi nampaknya keberadaan saya lama-kelamaan juga diketahui juga oleh teman-teman jamaahnya, sehingga ada teman senior lah yang kemudian datang ke saya untuk menawari bagaimana agar supaya aktif lagi. Ya. Saat di Mahat Ali itu satu liting dengan siapa? Saya Imam Samudra, Amrati. Saya angkatan pertama. Ya. Angkatan pertama dari Mahat Ali. Kalau yang sudah Ikhwanuddin, alumni Muro yang waktu itu kasus Sri Rezeki, rentetan kasus Sri Rezeki Semarang. Ya. Kemudian Bahrudin Soleh, itu yang meninggal di Wonosobo, Gerobokan itu ya. Kemudian satu lagi Mudofar, ini di Tanah Runtuh di Poso. Artinya itu liting saya. Saya. Kalau Imam Samudra Amrasi itu senior. Kalau beliau bukan dari Mahat Ali. Dari Mahat Ali ya. Tapi masih dalam satu jaringan Jamaah Islamiyah kan? Kalau Imam Samudra sendiri sebetulnya bukan di Jamaah Islamiyah ya. Saya tanya-tanya kepada teman-teman, termasuk saya tanya sama Ustaz Mukhlas langsung waktu itu almarhum, itu beliau bukan dari Jamaah Islamiyah. Apa yang membedakan Jamaah Islamiyah dengan organisasi-organisasi lain atau bahkan dengan kelompoknya Imam Samudra dan yang lain? Jadi kalau induk Ismangnya sama ya. Jadi semua lahir dari NII, Negara Islam Indonesia, sampai kemudian tahun 93. Nah, itu saat almarhum Allah yarham Ustaz Abdullah Songkar menyatakan infisal itu memisahkan diri, keluar dari
NII, Ya. kemudian mendirikan tadi Jamaah Islamiyah. Nah, apa landasan berpikirnya kira-kira itu? Jadi lebih simpelnya, karena kalau dari teman-teman NII itu menganggap mereka itu adalah Jamaatul Muslimin. Artinya kalau Jamaatul Muslimin itu ya berarti sudah selain dari mereka adalah bukan Muslim. Bukan Muslim. Nah, ya. Berbeda dengan Jamaah Islamiyah ya. Makanya keluar kalau Jamaah Islamiyah kemudian tidak menganggap Jamaatul Muslimin, tapi Jamaah Mim Ba'dil Muslimin. Jamaah dari bagian daripada kaum Muslim. Sehingga selainnya pun juga yang Muslim ya tetap Muslim. Ya. Kita tidak serampangan di dalam masalah mengkafirkan. Iya. Dan perubahan tahun 93 itu termasuk waktu itu kan kader-kader NII yang diutus ataupun yang dikirim melalui Ustadz Abdullah Sungkar juga ada di Afghanistan. Kemudian juga sampai di sana juga ditanting yang tetap ataupun ikut Abdul Sungkar tetap ditahan, tapi yang tidak ataupun yang NII pulangkan gitu ya. Dan yang dipulangkan inilah juga membuat semacam organ-organ baru ya. Ya, seperti itu. Di antaranya kan tadi Imam Samudra itu. Itu salah satu bagian itu, tapi bukan dari jamaah yang bagian yang dari jamaah Muslim tadi? Jamaah Islamiyah, Jamaah Mim Muslimin. Mim Muslimin ya seperti itu. Ya. Artinya memang sejak awal jamaah ini memiliki sesuatu yang berbeda. Iya, berbeda. Perbedaannya di mana, Pak? Ya tadi yang perbedaan mendasarnya itu masalah tadi, karena itu kan krusial terkait dengan masalah mengkafirkan kan, takfiri kan. Takfiri ya. Dan tidak hanya takfiri saja, tetapi nanti kemudian karena dia itu Jamaatul Muslimin, selainnya itu bukan hanya sekedar kafir, tapi juga menghalalkan fa'i. Iya. Artinya harta selain dari kelompoknya itu berarti halal. Ya. Terus bagaimana hubungan dengan Ustadz Para Wijayanto? Kalau hubungan dengan Ustadz Para Wijayanto, jadi waktu itu tadi melanjutkan yang karena ada kaitannya tadi ya. Setelah saya withdrawal dari Ambon, kemudian mulai diaktifkan lagi. Pertama kali saya membantu teman-teman Toliah. Jadi waktu itu bidang tajis. Kalau amirnya waktu itu Mbah Yarkasi. Kemudian bidang tajis ini Pak Para Wijayanto waktu itu menjadi kepala bidangnya. Oh begitu. Kemudian saya berarti di gerbongnya tajis ini yang waktu itu masih Pak Para Wijayanto. Cuman saya karena masih baru waktu itu diperbantukan di Toliah untuk pengamanan dan juga untuk majelis-majelis gitu kan. Kemudian sampai setahun berikutnya Pak Para Wijayanto memanggil saya, kemudian ya diskusi terkait dengan ada satu subbidang di bawah tajis yang stagnan, tidak ya kalau dibilang layak mutu wilayah ya tidak hidup tapi juga tidak mati, artinya jalan apa adanya. Diam aja stagnan. Ya kalaupun jalan sendiri-sendiri, tidak terkonsep dan tidak ini. Nah, beliau kasih gambaran kepada saya karena kan saya selama di Ambon itu kan putus dengan jamaah. Artinya di Ambon itu saya sendiri, tidak ada koordinasi dengan jamaah, tidak ini. Jadi saya fokus di sana, sementara perkembangan jamaah di sini kan saya nggak tahu. Betul. Tapi begitu bergabung lagi, dikasih gambaran-gambaran tentang perkembangan update jamaah pada saat itu kan. Ya, tadi ada satu subbidang yang sebetulnya subbidang ini subbidang yang sangat krusial. Karena bidang takwiyahnya adalah pembangunan kekuatan. Di takwiyah ini ada dua sisi, ada takwiyah ruhiyah fikriyah, ada takwiyah askariyah. Apa itu? Ini pemirsa istilah-istilahnya. Ya. Takwiyah ruhiyah fikriyah itu biasa dikatakan dengan moral tempur. Kalau takwiyah askariyah ini adalah skill tempur. Woi, siap ya. Ini yang maju perang nih ya. Ini mesin cetaknya. Mesin cetaknya. Takwiyah ini mesin cetaknya. Ya. Makanya sampai